Ngomong-ngomong, lu tau nggak sih? Di Indonesia, presiden pernah beneran ngebubarin DPR secara resmi. Bukan rumor, bukan konspirasi, tapi ini kejadian nyata tahun 1960. Ceritanya gini, DPR hasil pemilu 1955 dianggap DPR paling demokratis di Indonesia. Karena anggotanya dipilih langsung oleh rakyat lewat pemilu pertama setelah merdeka. Tapi masalahnya hubungan DPR sama presiden makin lama makin panas. Puncaknya waktu DPR menolak rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN yang diajukan pemerintah. Buat Soekarno, penolakan itu dianggap perlawanan. Dan akhirnya lewat dekret presiden, DPR resmi dibubarin. Tapi nggak berhenti di situ. Soekarno langsung bikin lembaga baru. Namanya DPR Gotong Royong. Bedanya apa? Kalau DPR hasil pemilu, anggotanya dipilih rakyat. DPR Gotong Royong, anggotanya ditunjuk langsung sama pemerintah. Jadi ya otomatis lebih ngedukung presiden. Aneh juga, namanya Gotong Royong tapi yang pilih presiden sendiri. Sekarang bayangin kalau hal kayak gitu kejadian lagi. Bisa nggak? Jawabannya nggak bisa. Soalnya setelah era reformasi, UUD 1945 diubah besar-besaran dan lahirlah pasal 7C UUD 1945 yang berbunyi presiden tidak dapat membubarkan DPR. Artinya jelas, sekarang presiden udah nggak bisa lagi main dekret buat ngebubarin DPR. Kalau nekat, ya jatuhnya inkonstitusional alias kudeta. Uniknya, sistem kita beda sama negara lain. Di Inggris, Perdana Menteri minta ratu atau raja bubarin parlemen buat pemilu baru. Di Jepang juga sama. Perdana Menteri bisa bubarin parlemen dengan restu kaisar. Kenapa di Indonesia enggak? Karena kita udah trauma. Dulu presiden pernah pegang kekuasaan terlalu gede. Ujung-ujungnya malah otoriter. Makanya sekarang kekuasaan presiden dipangkas. DPR dipagerin konstitusi. Jadi, intinya dulu Soekarno bisa bubarin DPR karena belum ada aturan yang ngerem. Sekarang, presiden udah nggak bisa lagi karena ada pasal 7C. Tapi pertanyaannya, dengan DPR yang sekarang aman dari pembubaran presiden, apakah itu bikin demokrasi kita lebih terlindungi? Atau justru DPR kelewatan nyaman dan kebal? Gimana pendapatmu?